Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai mengaji Syarhul Hikam, kita awali dengan membaca salawat burda terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhum likulli hawli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Didarai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya Allahumma ftah 'alayya futuhal 'arifin futuhal 'arifin bihikmatika wansur alayya bihikmatika wansur 'alayya rahmataka rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nasikhin wa famana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, di kesempatan sore hari ini Allah izinkan kita bisa bersama-sama ngaji kembali, yakni mengkaji terjemah kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan apa yang kemudian sudah kita dapatkan mulai dari makalah yang pertama sampai dengan makalah yang ke-26 insyaallah ya, Allah senantiasa berikan kefahaman, Allah jadikan ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya hadzal akhirah, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat, mudah-mudahan ilmu yang didapat senantiasa menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kehidupan kita semuanya. Okay? Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk kepada pasal 27, kita ingat kembali apa yang kemudian sudah kita pelajari sampai dengan pasal ke-26 atau makalah ke-26, bahwa satu yang harus difahami, tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang baru. Semuanya sudah dalam genggamannya Allah, semuanya sudah direncanakan oleh Allah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena tidak ada hal yang baru, maka segala sesuatu yang terjadi sampai dengan saat ini, yang terjadi esok hari, yang terjadi di masa-masa yang akan datang, semuanya pasti berjalan, bergerak sesuai skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah zat yang maha hidup, Allah zat yang maha wujud. Allah lah yang ada, maka seluruh selain Allah tidak ada. Allah lah yang benar-benar tampak, dan selain Allah tidak tampak. Bagaimana menyederhanakan pikiran kita, padahal saat ini kita tampak, dan kemudian dikatakan tadi bahwa selain Allah tidak tampak, maka maksudnya adalah kita ada saat ini ya karena adanya Allah. Allah yang mengizinkan kita ada, Allah yang memantaskan kita ada, Allah yang menjadikan kita saat ini ada, sehingga kita bisa melihat, berinteraksi, kenal satu dengan yang lainnya. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu pandangannya ada Allah, pendengarannya ada Allah, hatinya ada Allah. Dia tidak akan pernah kecewa sedikit pun dengan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kenapa? Ya karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sejatinya ya Allah di dalamnya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, kalau bukan Allah yang menjadikan ada, maka mustahil itu semuanya ada. Maka saya tambahkan levelnya, saya tambahkan dosisnya. Allah zat yang maha besar, dan kita adalah sesuatu yang kecil dan boleh ada, boleh tidak ada. Kita ini boleh hidup dan boleh tidak hidup. Maka tidak ada benda yang kecil mampu mengalahkan pandangan kita kepada benda yang lebih besar. Pertemuan berikutnya, kok ada semut nempel gajah, lalu kemudian tidak tampak gajahnya, berarti kan kebangetan kita ini. Kok yang malah terlihat hanya semutnya, tidak terlihat gajahnya, kan berarti kebacut. Maka berlatihlah untuk selalu memandang segala sesuatu ada Allah yang ada di sana. Maka kalau ada Allah yang ada di sana, maka wajib hukumnya orang-orang ahlullah, orang-orang yang belajar ma'rifatullah, orang-orang yang sudah mulai menyelami samudra hikmah di Al-Hikam ini, wajib hukumnya ridho.
wajib hukumnya ikhlas. Perkara mengingatkan, perkara menasihatkan tetapi tidak menjadikan hatinya keruh, tidak menjadikan hatinya kotor atas sebab keburukan perilaku orang lain di luar dirinya. Kenapa? Karena sejatinya keburukan orang lain tidak akan pernah berpengaruh pada keburukan hati kita manakala kita tidak mengizinkan keburukan itu masuk ke dalam hati kita. Caranya bagaimana? Maka caranya adalah katakan bahwa keburukan yang dia lakukan atas izin Allah. Keburukan yang dia lakukan adalah haknya dia, dan hak saya adalah tetap berbuat baik kepada sesama muslim. Maka ini menjadi pengantar bahwa tidak ada hal yang baru di alam semesta ini kecuali takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Makanya dikenal dengan istilah ada qada, ada qadar. Qada itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan sebelum alam dunia semesta seisinya ada, maka Allah menciptakan takdir dulu, diletakkan di kitab Lauhul Mahfuz, dan di sanalah letak qada. Qadar bergerak sebagaimana qada ditetapkan. Saya ingin mengambil minuman, katakanlah gelas di sebelahnya Pak Andi, maka qadanya ada dalam hati saya. Qadarnya belum terjadi manakala saya belum berjalan dan kemudian mengambil air minum. Maka ketika saya berjalan mengambil air minum, apa sudah ada qadanya sebelumnya? Sudah ada ketetapannya, sudah ada takdirnya. Di jam sekian, di waktu sekian, di detik sekian, saya berjalan, saya bergerak, saya mengambil air minum, maka semuanya sudah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keburukan orang lain atas diri kita, maka itu pun juga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul pertanyaan, apa tidak bisa Allah menghalangi keburukan itu terjadi? Apa tidak bisa Allah menahan musibah bencana itu terjadi? Apa tidak bisa Allah kemudian menjaga agar tidak sampai terjadi perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya? Maka jawabannya bagi Allah mudah. Lalu kenapa terjadi? Ya karena Allah izinkan. Lalu kenapa terjadi? Ya karena Allah inginkan itu terjadi. Tujuannya untuk apa? Menguji di antara kita. Siapakah orang-orang yang kemudian mampu memandang segala sesuatu dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang tenang, dengan jiwa yang lapang, sehingga melihat segala sesuatu penuh dengan kasih sayang, mata kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyambung dari itu, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan sore hari ini kita lihat pasal 27 melanjutkan dari pasal 26. Bismillahirrahmanirrahim. La tadlub minhu. Janganlah dirimu Anda meminta kepada Allah ayyukhrijaka min halatin. Janganlah engkau meminta kepada Allah agar engkau dipindah dari suatu hal kepada hal yang lain. Liyasta'milaka fima siwaha. Sebab sekiranya Allah menginginkan itu terjadi, falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Tentu bagi Allah mudah untuk memindahkanmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Jadi di pasal ini intinya nasihatnya Ibnu Athaillah dalam Syarhul Hikam ini, bahwa beliau melarang kepada kita meminta kepada Allah dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sebab sekiranya Allah menghendaki, tentu tanpa permintaanmu bagi Allah akan langsung dipindah.
Tentu tanpa pemberitahuan kepadamu, Allah tidak perlu memberitahu kepada kita, awakmu kate tak pindah, awakmu kate tak kei penggawean iki, awakmu kate tak pindah nang pabrik sing kono. Allah tidak perlu memberitahu kepada kita. Kenapa? Ya karena mohon maaf tidak penting itu kemudian harus disampaikan kepada kita. Allah pengen pindah saja. Allah pengen meletakkan kita dari satu tempat dipindah ke tempat yang lain, bagi Allah mudah saja. Dan itu tidak harus memberitahu kepada kita tanpa merubah keadaanmu yang lama. Dijelaskan dalam satu hikayat, ada seorang yang soleh biasanya bekerja dan beribadah. Ya sebutlah misalkan beliau ini dagang pentol begitu ya, atau bakso begitu. Maka kemudian dia berkata, andaikan aku bisa mendapatkan untuk setiap hari 2 potong roti, niscaya aku tidak susah bekerja dan tidak perlu beribadah. Jadi nganggur-nganggur orang ini angen-angen. Ketika sudah jualan bakso, dagang bakso, lalu kemudian beliau berkata, ini kila enak nang omah, sing penting pokoknya mangan cukup, gak usah nyambut gawe. Andaikan aku diberi 2 potong roti, maka itu sudah cukup dan aku tidak perlu bersusah-susah bekerja dan tidak perlu beribadah. Singkat kata, perjalanan waktu orang ini kena fitnah, lalu dituduh dan karenanya dia harus masuk penjara. Dan hari-hari berikutnya dia pun menerima 2 potong roti, sebagaimana yang dia minta, gak nyambut gawe, gak ibadah, pokoknya dicukupi dapat 2 potong roti. Keturutan. Keturutan, dia di penjara, tidak bekerja, tidak beribadah, dan dia sudah mendapatkan 2 potong roti. Kemudian setelah beberapa lama dia mendekam dalam penjara, dia berpikir, kok iso ya iki yo, kok iso ngene yo, ya apa ceritane kok aku iki di penjara, ya apa ceritane kok aku iku istilahnya diberikan 2 roti sama sebagaimana yang ku minta, kan begitu nih. Singkat kata dia pun berpikir dan teringat dalam perasaannya, sesungguhnya wahai fulan, engkau pernah meminta 2 potong roti dan tidak minta selamat, maka kami Allah memberikan apa yang menjadi permintaanmu. Hal ini menggambarkan, ngeten Bapak Ibu, andaikan apa yang kita dapatkan itu harus sesuai request dan permintaan kita, betapa repotnya kita minta kepada Allah. Bangun tidur, ya Allah semoga darah mengalir, tulang bergerak, mata bisa kedip-kedip, hidung bisa mekrok-mekrok, telinga bisa mendengar suara, gigi bisa menggigit makanan, lisan bisa ngomong, tidak bisa beraktivitas jawalo to'ai. Dan pasalnya berlaku, kalau engkau tidak minta tidak akan kuberi. Ternyata lali, jantung tidak diminta berdetak, ya mati. Betapa repotnya kalau segala sesuatu yang kemudian diberi Allah itu harus sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Betapa repotnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, berdoa boleh, meminta harus, ud'uni fastajib lakum, tetapi jangan sampai di antara kita ini ngatur hasil. Karena kalau kita sudah mulai ngatur hasil, berarti kita sudah mulai mengambil bagiannya Allah. Berarti kita sudah mulai mengambil kekuasaannya Allah. Berarti kita sudah mendaftarkan diri menjadi pesaingnya Allah. Maka bahasa yang lain, berarti kita sudah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah atas doa, atas hajat yang kita minta. Boleh meminta, boleh berhajat, tapi pastikan tidak ada kondisi di dalam hati kita itu karena kemalasan, itu karena ketidakridhoan, itu karena ketidakikhlasan kita akan takdir yang Allah tetapkan atas diri kita. Ya orang yang mono nyamene nyambut gawe ning ngene, iso nyambut gawe ngono lah enak. Padahal orang Jawa sudah punya ilmunya, urip iku sawang sinawang. Enak sing delok.
sing ngelakoni ya dromos temen ya. Ya nyungsep gak karu-karuan nggih. Makanya kita ini Masya Allah bersyukur betul Allah takdirkan kita ini dalam keadaan yang baik, dalam kelompok keluarga yang baik, dalam ikatan organisasi yang baik. Kan tidak ada di antara kita yang kemudian ikut kelompok-kelompok yang terlarang, kelompok-kelompok yang menghalalkan makanan yang haram, kelompok-kelompok yang kemudian tidak mampu menjaga aurat. Maka ini nikmat yang begitu luar biasa yang seringkali kita lupakan. Jadi nikmat punya teman, nikmat punya sahabat, nikmat punya saudara yang awalnya tidak kenal Allah jadikan kenal, yang awalnya tidak tahu rumahnya masing-masing di mana Allah jadikan tahu, yang awalnya tidak akrab Allah jadikan akrab. Dandang dititipno wis sampean gowo, panji gowo wis gampang wis meni-meni ae. Padahal sebelumnya Masya Allah kadang ketika kita itu dengan tetangga kanan kiri kita kadang Masya Allah ya. Makanya ini menjadi penting, nikmat yang seperti ini wajib disyukuri. Dan singkat kata di halaman berikutnya, si fulan itu pun kemudian minta ampun kepada Allah, lalu kemudian dia membaca istighfar, dan atas sebab itu pintu penjara pun terbuka dan dia dilepaskan dari penjara. Oleh karena itu, itulah gambaran Allah menjadikan manusia dengan segala hajat kebutuhannya, sehingga wahai manusia, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu ragu, engkau tidak perlu bosan dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun wujudnya penderitaan, meskipun wujudnya balak pada lahirnya, pada bungkusnya, tetapi hakikatnya nikmat besar itu akan dirasakan bagi siapa yang mengetahui hakikatnya, bagi siapa yang mengetahui hikmahnya, bagi siapa yang mengetahui siapa yang menjadikan ini datang kepadaku. Kalau tahu yang seperti itu, maka insya Allah akan bahagia. Dan orang-orang seperti itu, dia meyakini tidak ada sesuatu yang tidak ada, tidak terbit, tidak wujud kecuali dari rahmatnya Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kesimpulan intinya begini, ketika kita sudah memiliki satu aktivitas yang baik, apakah boleh Ustaz kita ini ingin kemudian mendapatkan aktivitas yang lain? Kita sudah bekerja jualan bakso, lalu kemudian kita lihat ada tetangga jualan mie ayam laris. Apakah boleh saya meminta kepada Allah untuk pindah usaha, ganti usaha jual mie ayam? Jawabannya boleh, selama dengan syarat dan ketentuan. Apa itu? Ketaatan-ketaatan yang pernah dilakukan tatkala jual bakso jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Profesi itu dikatakan benar menurut Allah bukan karena jenis pekerjaannya, bukan karena hasil rupiahnya, tetapi bagaimana dengan profesi itu? Satu, kita ini taat dalam beribadah, ibadah isok tenang, ibadah isok khusyuk, ibadah bisa tepat waktu. Kemudian ciri yang kedua bahwa profesi itu baik menurut Allah atas diri kita adalah kita nyaman menjalaninya. Orang lain melihat kita sampean katane susah, kok katane gak duwe ngene, gak duwe ngono, kok pendapate sampean aku lho ayem-ayem ae. Sampean sing deloke kok katane sumpeng, aku lho tenang-tenang ae. Nggih, maka dua syarat itu harus ada. Satu, tetap terjaga ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita nyaman menjalaninya. Yang ketiga, sebuah profesi, sebuah pekerjaan itu benar, baik atau barokah menurut Allah adalah manakala ketika kita mendapatkan hasil dari jerih payah itu, kita mampu menggunakan sesuai peruntukannya.
Mana yang kita gunakan untuk konsumsi diri kita dan mana yang kita gunakan untuk berbagi kepada sesama. Karena ini mutlak. Barokah itu salah satu syaratnya adalah ziyadatul khair, bertambah manfaat kebaikan atasnya. Contoh, punya uang 100.000, kemudian kita berangkat ke mall, lalu kemudian kita membeli baju, akan kalah barokahnya dibanding punya uang 100.000 kita belikan makanan dan kemudian dimakan oleh banyak anak yatim atau duafa dan banyak orang yang merasakan manfaatnya, maka ini jauh lebih barokah. Lalu bagaimana mosok gak tuku kelambi Ustaz? Silahkan, saya tidak melarang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, silahkan. Tapi pastikan ada bagian yang kemudian kita sisihkan, ada bagian yang kemudian kita sedekahkan. Sebagaimana Allah memberikan kepada kita mudah rezeki-rezeki itu, kita pun juga harus mudah berbagi rezeki-rezeki itu kepada orang lain. Dan insya Allah dengan kita berbagi, kita semuanya insya Allah sudah paham tidak akan membuat kita itu miskin. Dengan kita berbagi tidak akan membuat kita itu kemudian istilahnya susah. Ya memang tampilan awalnya iya. Dan saya sendiri sudah membuktikan bahwa ketika kita ini berbagi, insya Allah pertolongan Allah begitu luar biasa. Mulai dari liburan yatim dulu, kurang dananya, punya sepeda motor, seneng-senengnya punya fiction, saya jual. Dan kemudian saya berikan untuk liburan yatim. Dan waktu itu setelah tidak punya sepeda, ya sudah naik sepeda pancal, digojloki guru-guru, Pak sama niku gak waras tanya opong api-api sepeda motor fiction ganti sepeda pancal. Orang tua, istri pun juga demikian. Ya kudune diperhitungno sedekah iku ya diukur, lah kan begitu nggih. Lah ngoten niku alhamdulillah kok dapat gantinya. Dapat gantinya bisa beli sepeda Supra. Supra X125 ini cerita pribadi yang insya Allah menjadi pelajaran. 2020 liburan yatim lagi, ternyata kurang lagi. Wah ini sepeda Supra ya. Istri sudah ngomong, apa bi didol abi? Iya mi didol. Ya wes monggo gitu ya. Dan alhamdulillah awalnya memang iya, karena istri orang akuntansi, orang keuangan, pemasukan pengeluaran ada catatannya. Saya orang agama, gak spiro rigid hitung-hitungan. Maka ketika itu terjadi ya sudah, ada teman yang membeli, saya sedekahkan. Alhamdulillah tidak dapat motor, jarak 1 minggu ada teman ngasih motor beserta BPKB. Tidak ketemu di rumah, diantar ke sekolah. Jadi Jumat pagi saya masih ingat waktu anak-anak masih sekolah tatap muka, mimpin istighosah. Setelah istighosah ada teman itu yang kemudian datang dan kemudian menyampaikan hajatnya. Saya tadi dari rumah antum Ustaz, terus ya nggak ketemu istri antum, katanya sudah di sekolah. Terus saya sekarang ke sekolah, ini ada apa mas? Ini kontak sepeda motor, ini BPKB. Langsung cash waktu itu. Dan singkat kata Januari saya dapat, akhir Januari karena liburan yatim itu 17 Januari nggih. Maka nggih. 19 Januari, akhir Januari dapat sepeda motor Beat. Bulan Maret alhamdulillah nggih, rumah yang saya ngontrak itu gentengnya ambrol. Plafonnya jebol. Dan kemudian tidak punya planning nabung aja nih, gak pinter keuangan saya ini. Singkat kata kemudian ya sudah, kalau nak tutup itu kok nak terpal, jadi terpalan atas genteng itu sampai beberapa terpal, saya beli 4 terpal itu, masya Allah. Dan nikmat sekali ya, nikmat diseneni wong tua, nikmat diseneni bojo, insya Allah. Jadi ada 2 kamar di belakang, karena kamarnya 2 itu tidak terpakai, akhirnya ngungsi di ruang tamu, kasur dipindah ke depan. Ini kibi oleh iya mi sepurane, kayak saya bilang gitu. Singkat kata bulan Maret kemudian jebol, saya ingin bangun rumah, ada tanah di Sidokerta, tidak punya uang. Berbekal sepeda motornya teman, saya WA, Mas sepeda sampeyan nek tak dol oleh apa enggak? Lho ta menapa Ustaz?
Saya mau bangun rumah, mau mondasi, ngoten nggih. Lah 9 juta cukup apa enggak kira-kira kan harganya segitu? Ya tidak cukup, tapi bismillah, mudah-mudahan dengan ini jenengan ikhlas, insya Allah nanti ada pintu kemudahan. Ya sudah, 9 juta terjual di bulan Maret. Singkat kata, kemudian alhamdulillah proses bulan Agustus kemudian sampai bisa bangun rumah di Sidokerto. Itu modalnya dari sepeda motor teman yang saya jual hak demi Allah, dengan kondisi keuangan yang tidak sehat begitu ya. Tapi saya ini tipe orangnya ya seperti itu. Selama punya keyakinan sing mati ae ana omahe, sing mati ae ana kuburane, mosok sing urip gak ono. Dan itu nikmat sekali, apalagi kalau waktunya bayari tukang, masya Allah. Kalau sudah hari Jumat itu berdebar-debar gitu. Dan ketika sudah mulai berpikir ya apa ya golek duit nanti, Allah langsung tiba-tiba terdengar suaranya di telinga saya, dungaren mikir dunya, nek mbok pikir aku gak melok mikir loh ya. Itu selalu muncul, dan akhirnya alhamdulillah selalu ada. Hari Sabtu itu bisa menggaji tukang dan kuli, dan kadang uangnya itu datang jam 4 kurang 5 menit, jam 4 kurang 2 menit, dan itu nikmatnya luar biasa ya. Ada spot jantungnya. Dan saya membuktikan hak demi Allah, sering ke ATM, yakin bahwa tidak ada uangnya, tapi begitu masuk, loh kok ada duit ya, seperti itu. Jadi insya Allah ini menjadi satu pemikiran yang sederhana. Pokoknya profesi apapun, aktivitas apapun, jika itu tidak melalaikan kepada Allah, jika itu jangan nyaman menjalaninya, jika itu dengan profesi itu jenengan bisa berbagi, jenengan bisa berinfak meskipun nilainya tidak harus besar, maka pertahankan itu. Andaikan jenengan kok ingin ganti dengan profesi yang lain, ini tadi kalimatnya, mudah bagi Allah untuk kemudian mengubah keadaanmu tanpa memindahmu. Bahasanya adalah meskipun ganti profesi baru, kalau nasibnya tetap dibawa oleh Allah, belum dapat uang yang banyak, maka akan sama. Dan ujung-ujungnya kadang kita itu kalau sudah berganti-ganti profesi, berganti-ganti usaha, ujung-ujungnya kadang itu kita mikir, Gusti Allah itu sayang apa gak sih karo aku, gak karu-karuan oleh usaha ini, oleh usaha ngono, tirakat ini, tirakat ngono. Maka ini yang akan terjadi. Maka sekali lagi, syukuri apa yang ada saat ini, maksimalkan manfaatnya, sempurnakan kesungguhan dalam pekerjaan itu, dan akhirnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ganti profesi boleh, yang penting jangan sampai karena merasa bahwa karena profesi ini rezekinya sedikit, profesi ini rezekinya banyak. Berhati-hati. Kenapa? Karena gaji itu bukan rezeki. Rezeki itu banyak, tidak hanya gaji, kesehatan. Rezeki itu bisa keluarga guyub rukun tentrem, kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, kita dipertemukan dengan orang-orang yang jauh di bawah kita sehingga kita bisa bersyukur. Ini rezeki. Maka selamat menjalani, selamat menikmati kehidupan yang seperti ini. Dan insya Allah pelan-pelan Allah tidak akan membiarkan seorang hambanya yang ridho, seorang hambanya yang selalu yakin, seorang hambanya yang selalu merasa cukup atas segala kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu mudah-mudahan ngaji kita di sore hari ini menjadi sebab Allah muliakan kita di dunia hingga akhiratnya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.